Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyambut positif keputusan pemerintah yang menunda pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau rancangan Undang-Undang HIP. Tim pengawas penanganan bencana COVID-19 DPR RI meminta Kementerian Sosial beserta pemerintah daerah melakukan pemutahiran data agar anggaran negara untuk penanganan dampak COVID-19 dapat diantisipasi. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menuntaskan permasalahan COVID-19 di Indonesia, anggota DPR RI Eki Awal Muharram meminta agar anggaran penanganan COVID tetap dimasukkan dalam nota keuangan tahun anggaran 2021. Halo pemirsa, selamat pagi, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung Suara Parlemen Pagi bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan dengan saya Uki Abdul. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI pada hari ini Senin 22 Juni 2020. Dan ini hari yang spesial juga nih Uki, Kenapa karena tuh? bertepatan dengan hari ulang tahun Ibu Kota kita tercinta DKI Jakarta. Untuk sementara ini masih ibu kota tercinta ya. Betul ya, masih ibu kota. Yang keberapa yuk? Ini sudah yang ke-493 dan uniknya nih karena mungkin biasanya kalau kita merayakan dengan cara datang ke PRJ dan juga bisa berwisata keliling-keliling DKI Jakarta, sekarang ini Pemprov DKI Jakarta merayakannya dengan cara online karena masih pandemi virus corona. Jadi nanti ini di Facebook dan juga sosial media dari Pemprov DKI Jakarta akan menayangkan siaran tur virtual di beberapa tempat wisata yang ada di Jakarta. Nah, mungkin Anda yang masih melakukan aktivitas di rumah aja atau work from home ini bisa melakukan ataupun juga online nanti melalui beberapa situs yang juga sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi kalau misalnya membahas terkait dengan juga bagaimana ini perayaan ulang tahun DKI Jakarta, ini kalau misalnya mendengar terkait dengan pasien positif corona, ini juga makin bertambah. Kalau misalnya membahas terkait dengan Indonesia maupun juga di seluruh dunia, ini juga ternyata kemarin hari pertama kali Car Free Day dibuka kembali selama 3 bulan off. Ini ada 2 yang pengunjung ataupun juga yang melakukan aktivitas CFD ternyata pas diperiksa itu 2 reaktif corona. Ini 2 berarti positif pertambahan corona. Masih reaktif ya? karena dilakukan tes secara random seperti itu PCR dan 2 orang ini reaktif dan untuk sementara akan dibawa ke rumah sakit Polri seperti itu. Ya, ini kalau misalkan melihat masalah corona ini bukan hanya tentang kesehatan ya, tapi yang pasti juga tentang ekonominya juga sangat mengganggu dan juga sangat pasti dinamis sekali di Indonesia ini. Dan nanti pemirsa kita akan bahas mengenai tema hari ini yaitu turunnya daya saing ekonomi Indonesia seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu 3 berita utama yang terbit pada hari ini. Berita pertama datang dari penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Anggota Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah tim gugus tugas penanganan wabah COVID-19 untuk selalu fokus dan konsisten dalam menerapkan standar kepatuhan dan kedisiplinan protokol kesehatan. Berikut laporan selengkapnya. Anggota Badan Legislasi DPR RI Supardi Gaus menegaskan, dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja harus menghadirkan narasumber kritis. Ditemui usai rapat panja penyusunan dan pengesahan rancangan jadwal acara rapat-rapat balik di masa sidang 4 tahun sidang 2019-2020, Supardi mengatakan, sejauh ini panja sudah menyelesaikan pembahasan beberapa klaster, di antaranya UMKM. Sementara terkait ketenaga kerjaan disepakati pemerintah dan Balek untuk ditunda beberapa waktu. Supardi mengaku ingin dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Ciptaker tidak terkesan kejar tayang atau terburu-buru. Sedangkan antara pemerintah dengan DPR, khususnya Balek dan lebih khusus lagi Panja sudah sepakat tentang masalah ketenaga kerjaan kita tunda. Yang sudah selesai klaster yang kita bahas adalah mengenai UMKM, kemudian yang sudah kita bahas tentang masalah kehutanan. Anggota Balek DPR RI Laidia Hanifah mengungkapkan, penyusunan rancangan Undang-Undang Ciptaker sudah dimulai dari masa reses, namun Balek masih merasa kesulitan karena rapat digelar secara virtual.
Pertama, dalam pembahasan kami di Badan Legislasi yang harus kita ingat adalah jadwal ini harus fleksibel karena dalam rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja kita sudah sepakati di Badan Legislasi dia harus menampung banyak masukan. Jadi dia harus ada banyak rapat dengar pendapat umum, mendengarkan masukan dari berbagai narasumber supaya nanti kemudian pembahasan itu karena kita harus mengharmonisasi 79 undang-undang itu bisa dengan lebih baik. Ya pemirsa, ditemui sebelum sidang paripurna pembukaan masa sidang di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengatakan penyebaran wabah COVID-19 yang masih tinggi di daerah Jawa Timur bukan merupakan suatu kegagalan dalam upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan gugus tugas, melainkan karena semakin tingginya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan rapid test. Arteria juga berharap proses penyembuhan pasien yang dirawat dan isolasi secara mandiri akan menunjukkan perbaikan terhadap pemulihan kondisi dan situasi wilayah menuju new normal. Arteria menegaskan penanganan wabah COVID-19 wajib dilakukan dengan tahapan penelusuran, testing, dan pengobatan yang lebih terukur sehingga mampu mencegah dan meminimalisir jumlah peningkatan pasien yang terinfeksi oleh virus corona. Ya, ini kalau misalnya membahas terkait dengan wilayah Jawa Timur yang memasuki zona hitam, kita berharap sekali lagi bahwa penanganan virus COVID-19 ini bisa segera teratasi, tidak hanya di Jawa Timur tapi juga seluruh wilayah Nusantara ataupun juga Republik Indonesia. Kita beralih ke berita kedua, tim UAS DPR RI COVID-19 nilai persoalan data masih sangat krusial. Tim pengawas penanganan bencana COVID-19 DPR RI meminta Kementerian Sosial beserta pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data agar anggaran negara untuk penanganan dampak COVID-19 dapat diantisipasi. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Tim pengawas penanganan bencana COVID-19 DPR RI meminta Kementerian Sosial beserta pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data agar anggaran negara untuk penanganan dampak COVID-19 dapat diantisipasi. Ditemui usai melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Sosial, Ketua Tim UAS Penanganan Bencana COVID-19 DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, sinkronisasi data masih menjadi masalah utama karena kecocokan data menjadi kebutuhan utama dalam penanganan dampak COVID-19 untuk menghindari tumpang tindih penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat. Data masih menjadi problem utama kita sehingga perencanaan kita dari APBN maupun perencanaan dari APBD betul-betul harus sinkron sehingga satu tidak tumpang tindih yang menerima bantuan, yang kedua tidak ada lagi yang tidak menerima bantuan padahal memiliki hak untuk menerima bantuan. Anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni mengatakan, inkonsistensi data menyebabkan pembagian bantuan sosial dinilai tidak merata. Untuk itu persoalan data tersebut diharapkan dapat diantisipasi secara maksimal. Lisda juga mendorong setiap pemerintah daerah di Indonesia segera memperbarui data kependudukan. Ini perlu pendataan yang betul-betul jeli ke depannya, karena kita maunya Indonesia ini masalah pendataan itu seharusnya itu sudah aman ya, dan ini perlu adanya dari masing-masing daerah itu juga memang mereka juga harus segera mengupdate data terbaru. Nah, jadi jangan data yang lama karena tidak semua wilayah itu ternyata aktif. Mario dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Nah, ini ditemui usai melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Sosial, Ketua Tim UAS Penanganan Bencana COVID-19 DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan sinkronisasi data ini masih menjadi masalah utama karena kecocokan data menjadi kebutuhan utama dalam penanganan dampak COVID-19 untuk menghindari tumpang tindih penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat. Anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendra Joni mengatakan bahwa inkonsistensi data menyebabkan pembagian bantuan sosial dinilai tidak merata. Untuk itu, persoalan data tersebut diharapkan dapat diantisipasi secara maksimal dan Lisda juga mendorong setiap pemerintah daerah di Indonesia segera memperbaharui data kependudukan. Ini lagi-lagi bukan masalah pertama terkait dengan bagaimana sinkronisasi data. Jadi kalau misal pun di daerah saya nih, ada beberapa orang atau juga masyarakat yang seharusnya mungkin tidak mendapatkan bantuan karena mungkin sudah berkecukupan, tapi mendapatkan bantuan itu hal-hal yang mungkin data-data tersebut yang juga harus
dimutakhirkan ataupun juga diperbaharui seperti itu. Betul, masalah-masalah teknis seperti itu ya, karena pastinya banyak sekali masyarakat yang benar-benar membutuhkan nih bantuan sosial dari pemerintah. Dan pemirsa, kita beralih ke berita yang ketiga. Pemerintah harus siapkan anggaran tangani COVID-19 hingga 2021. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menuntaskan permasalahan COVID-19 di Indonesia, anggota DPR RI Eki Awal Muharram meminta agar anggaran penanganan COVID tetap dimasukkan dalam nota keuangan tahun anggaran 2021. Berikut laporan selengkapnya. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menuntaskan permasalahan COVID-19 di Indonesia, anggota DPR RI Eki Awal Muharram meminta agar anggaran penanganan COVID tetap dimasukkan dalam nota keuangan tahun anggaran 2021. Anggota Komisi 11 DPR RI Eki Awal Muharram meminta pemerintah tetap harus memprioritaskan anggaran untuk penanganan COVID-19 sebagai asumsi dasar dalam nota keuangan 2021 mendatang. Eki berpendapat Indonesia harus dapat menangani permasalahan COVID dan menstabilkan kembali perekonomian agar kondisi ekonomi dalam negeri tidak terpuruk. Kemarin saja di puncak sudah macet, di mana-mana sudah macet, ya. Permasalahannya itu adalah memang geliat ekonomikah, ya, ataukah adanya kebosanan dengan PSBB, ya. Tapi mesti diingat bahwa apabila wabah COVID-19 ini tidak tertangani dan tidak terkendalikan secara baik, maka stabilitas ekonomi tetap terancam. Eki Awal Muharram menjelaskan dengan berbagai program yang dibentuk pemerintah untuk dapat kembali menguatkan stabilitas keuangan. 3 poin utama tetap harus dijadikan pertimbangan sebagai dasar dalam nota keuangan 2021. BN. Kedua, anggaran jaring pengaman sosial, ya, untuk bansos dan lain sebagainya yang untuk golongan 60% terbawah harus terjamin di dalam APBN. Karena apa? Karena dengan terjaminnya golongan 60% ke bawah tersebut, maka akan mendorong daya beli masyarakat mereka, akan pada gilirnya akan mendorong domestic consumption dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nadia dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Eki Awal Muharram meminta pemerintah tetap harus memprioritaskan anggaran untuk penanganan COVID-19 sebagai asumsi dasar dalam nota keuangan 2021 mendatang. Eki berharap Indonesia harus dapat menangani permasalahan COVID dan menstabilkan kembali perekonomian agar kondisi ekonomi dalam negeri tidak terpuruk. Eki Awal juga menjelaskan dengan berbagai program yang dibentuk pemerintah untuk dapat kembali menguatkan stabilitas keuangan, 3 poin utama tetap harus dijadikan pertimbangan sebagai dasar dalam nota keuangan 2021. Ya, pemirsa, berikut tadi adalah 3 berita utama yang telah kami sampaikan dan telah dirangkum oleh tim Suara Parlemen, dan setelah ini kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali dan membacakan headline dari surat kabar hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi. Dan pada segmen kali ini kita akan membacakan mengenai headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Kalau di saya ini ada Harian Kompas membahas mengenai seni Jakarta berhubungan dengan HUT DKI Jakarta hari ini. Kalau Uki gimana, Uki? Di Tempo ini agak ini ya, seperti bagaimana nih mafia perkara di tanah air dan akhirnya juga ditangkap oleh Novel Baswedan. Ini KPK gurita promotor. Jadi penangkapan buruan Nur Hadi Abdurrahman
Abdurrahman awal bulan lalu nih membuka jejaring mantan sekretaris Mahkamah Agung itu. Ia dikelilingi sejumlah pembantunya yang mengurus proyek hingga perkara. Jadi ada beberapa panggilan, sebutannya ada promotor, dan Nur Hadi disebut sempat menghilangkan segudang bukti dagangan perkara. Nah, ini juga mungkin buat Anda para pengguna transportasi umum Transjakarta, ini kaji kenaikan tarif nih, seperti itu. Tapi selengkapnya kita akan kembali dalam headline Surat Kabar. Harian yang pertama datang dari Kompas mengenai seni jaga semangat keberagaman DKI Jakarta. Tercatat berdiri pada 22 Juni 1527, Kota Jakarta berulang tahun ke-493 pada hari ini Senin 22 Juni 2020. Peringatan ulang tahun menjadi momen untuk terus menjaga semangat keterbukaan yang menjadi kekuatan budaya ibu kota Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, sebagian besar perayaan digelar dalam jaringan internet. Di Kompleks Perkampungan Budaya Betawi atau PBB Setu Babakan, Jakarta Selatan, hari Minggu kemarin digelar pentas virtual di rumah AJ. Konser disiarkan langsung lewat media sosial sehingga bisa dinikmati masyarakat dari rumah. Di jalur sepeda Kanal Timur di pintu air Malakasari, Jakarta Timur, Minggu pagi seusai berolahraga, warga menyaksikan pentas ondel-ondel khas Betawi. Boneka setinggi 2,5 meter itu mengenakan pakaian khas dengan wajah topeng merah atau putih dan rambut dihias ornamen kembang kelapa warna-warni. Selain ondel-ondel, banyak seni Betawi yang menjadi ikon dari ibu kota Jakarta. Beberapa di antaranya adalah palang pintu, pencak silat, lenong, tanjidor, dan gambang kromong, serta seni tari seperti tari cokek. Selama ulang tahun Jakarta, semua seni itu lazim untuk dipentaskan. Selamat ulang tahun DKI Jakarta ke-493 ya. Semoga siap tangguh menghadapi pandemi COVID-19. Betul. Kita beralih ke koran Tempo. Kaki tangan Nur Hadi di pusaran perkara. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman diduga ini memiliki jaringan khusus dalam memperdagangkan perkara. Mereka ada yang berprofesi sebagai pegawai Mahkamah Agung, mantan supir, hingga seorang pengusaha. Tempo menemui sejumlah saksi yang mengetahui kegiatan Nur Hadi selama bertahun-tahun. Mereka menyebutkan sejumlah nama yang berada di bawah kekuasaan mantan Sekretaris Mahkamah Agung itu. Nama-nama itu berasal dari urusan pembangunan rumah, aneka proyek, dan juga bisnis Nur Hadi hingga tamu yang biasa datang ke rumah sang pejabat. Mereka yang disebut sumber Tempo adalah pegawai MA Jumadi, sopir Nur Hadi Royani, menantu Nur Hadi Reski Herbiono, dan kontraktor proyek Budi Sutanto. Sumber tersebut juga mengatakan Reski diduga membantu Nur Hadi mencarikan klien yang akan diurus perkaranya di pengadilan. Wah, ini pantas saja kalau misalnya Nur Hadi ini juga sulit untuk ditangkap dan akhirnya sudah bisa ditangkap oleh KPK ini karena memiliki mungkin bisnis yang cukup besar dan juga bisa membayar sejumlah orang untuk bisa menjaga keamanan dari aktivitas beliau. Betul sekali, dan ini juga titik terang nih dari kasus korupsi yang ada di Indonesia yang telah berhasil ditemukan nih bukti-buktinya oleh KPK. Pemirsa, nanti kita akan kembali lagi membacakan tentang tajuk hari ini mengenai turunnya daya saing perekonomian di Indonesia. Tetap bersama kami di Suara Parlemen Pagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi dan masih bersama dengan Ayu dan juga Uki. Di sini kita membahas kali ini tajuk yang juga sudah disiapkan tim redaksi TVR Parlemen terkait dengan bagaimana penurunan daya saing di bidang ekonomi Indonesia karena penanganan wabah COVID-19. Ataupun juga nih melihat bagaimana nih peran dunia atau juga sejumlah negara menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Kalau misalnya kita melihat negara tetangga kita, jangan jauh-jauh Singapura lah, Vietnam yang setidaknya merasa bahwa mungkin dari segi ekonomi dan juga luas wilayah lebih besar Indonesia. Tapi bagaimana melihat Vietnam dengan begitu tegasnya pemerintahnya dan juga zero ataupun tidak ada sama sekali yang meninggal dunia akibat dari pandemi virus COVID-19 ini, seperti itu ya. Ini menyebabkan Indonesia turun dari peringkat 45 menjadi peringkat 50 seperti itu. Ya, kalau misalkan membicarakan masalah penanganan virus corona di Indonesia memang masih banyak sekali pro dan kontranya. Namun pemirsa pasti ini juga berpengaruh sekali pada sektor ekonomi. Selengkapnya pemirsa akan kita bahas, tapi terlebih dahulu kita akan simak dulu tayangan tajuk berikut ini. Turunnya daya saing kita yang menyedihkan. Turunnya daya saing Republik Indonesia saat ini membuat ekonomi tanah air di mata global menyedihkan karena Indonesia terkenal dengan stabilitas ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5% dalam periode 2014-2019 menurut BPS membuat dunia meragukan datanya. Janji Jokowi untuk membawa ekonomi meroket di bulan Desember pun menjadi ejekan banyak pihak. Apalagi di periode kedua ini malah tersandung oleh merebaknya wabah COVID-19 di dalam negeri. Sampai hari ini, jumlah penderita COVID-19 di dalam negeri sudah mencapai lebih dari 43.000 orang. Untuk menekan penyebaran wabah, Indonesia lebih memilih pembatasan sosial berskala besar daripada lockdown. Hal ini berakibat menjadi terbatasnya mobilitas publik. Kebijakan ini justru ditentang banyak orang karena bersifat banci. Artinya, tidak bisa menyelesaikan wabah dengan cepat dan drastis. Di sisi lain, justru menambah banyak penderita dan memperlama penyelesaian wabah, tidak seperti di Italia dan Cina. Padahal, roda ekonomi sangatlah bergantung pada mobilitas barang, uang, dan orang. Namun ini semua menjadi tersendat kala pandemi merebak di tanah air dan semakin lama penyelesaiannya. Akibatnya cost recovery makin lama makin besar dan ekonomi Indonesia yang stabil ternyata tak kuat untuk menahan gempuran pandemi. Sebagai bahan perbandingan sebelum PSBB diterapkan, konsumsi domestik yang menjadi tulang punggung tanah air telah mengalami pertumbuhan melambat. Sementara karyawan yang dirumahkan dan terkena PHK makin meningkat. Akibatnya, daya beli menurun terus dan tingkat inflasi rendah. Hal ini mengakibatkan konsumen menjadi pesimis dalam memandang perekonomian. Sedangkan, masalah fiskal lebih rumit lagi. Pendapatan pemerintah dari perpajakan tertekan, padahal APBN kita tergantung dari pajak. Hal itu dikarenakan pemerintah terutama untuk memberikan stimulus pajak kepada korporasi yang begitu besar dan tidak sama dengan bantuan kepada UMKM dan masyarakat kecil. Padahal sektor UMKM menyumbang besar ekonomi Indonesia melalui konsumsi rakyat. Akibatnya, defisit anggaran diperkirakan melebar hingga 5% dari PDB. Oleh karena itu, saatnya pemerintah memprioritaskan penyelamatan perekonomian melalui intervensi di sektor kesehatan. Relaksasi pajak hingga bantuan untuk masyarakat yang terdampak, proyek-proyek infrastruktur pun menjadi tertunda. Akibatnya, kondisi yang memprihatinkan seperti ini, daya saing Indonesia menjadi melorot. Sedangkan wabah di Indonesia belum mencapai puncaknya. Terlihat dari jumlah pertambahan kasus cenderung meningkat, walaupun masih terlihat fluktuatif, tapi grafiknya terus naik. Jika di kuartal kedua tahun ini wabah belum mencapai puncaknya, maka ekonomi Indonesia membutuhkan waktu yang lama untuk bisa pulih. Bahkan, banyak yang pesimis dan menyatakan
bisa jauh lebih lama dibandingkan dengan negara-negara Asia non Jepang. Jika demikian, maka kebijakan yang diambil tidak akan terlalu berdampak atau efektivitasnya rendah. Hal ini bisa dipastikan ekonomi Indonesia bisa terjerembab di titik nadir. Indikatornya adalah mobilitas rakyat turun, daya saing turun, pengangguran bertambah, mengakibatkan daya beli turun, konsumsi rakyat turun, penerimaan pajak turun, APBN defisit bengkak, dan jatuhnya pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran minus 3,5% hingga 1,9%. Semoga ramalan ini tidak terjadi. IMD World Competitiveness Ranking 2020 baru saja dirilis. Posisi Indonesia turun 8 peringkat dari posisi 32 menjadi 40 dari daftar tersebut. Arturo Bris, profesor dari IMD, mengemukakan bahwa dalam daftar laporan tersebut terlihat jelas negara-negara mana saja yang mampu memerangi pandemi dan menyelamatkan daya saing mereka. Staf khusus Presiden Arief Budimanta tak memungkiri bahwa laporan tersebut menunjukkan seberapa cepat sebuah negara melakukan perubahan. Meskipun Indonesia juga melakukan upaya perubahan, namun tidak secepat yang dilakukan oleh negara lain. Dana Internasional Moneter atau IMF memprediksi pandemi virus corona atau COVID-19 akan menyebabkan resesi global pada tahun ini. Situasi tersebut bisa lebih buruk dibandingkan krisis keuangan pada tahun 2008-2009. Senada dengan IMF, Bank Dunia memperkirakan produk domestik bruto atau PDB global akan terkonsentrasi hingga 5,2% akibat COVID-19 jika ramalan itu benar-benar terjadi. Maka akan mencatatkan angka resesi yang terdalam sejak Perang Dunia Kedua. Lantas, apakah ekonomi Indonesia dapat bertahan dari badai resesi global ini? Ekonom Center of Reform of Economics atau KOR Indonesia Yusuf Randy Manilet mengatakan tidak ada definisi definitif terkait resesi, namun jika mengacu pada konsensus, resesi diartikan terjadinya pelambatan ekonomi atau kontraksi pertumbuhan selama 2 kuartal berturut-turut. Apalagi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2020 hanya sebesar 2,97%. Realisasi tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, yaitu 5,02%. Yusuf menambahkan besar kemungkinan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi lebih dalam pada kuartal 2 2020 lantaran melambatnya pertumbuhan manufaktur dan indeks penjualan retail akibat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Lebih lanjut, ia juga menilai pelonggaran PSBB di beberapa kota besar tidak serta-merta akan menggerakkan ekonomi di level sebelum adanya pandemi COVID-19. Kalau tadi misalnya Ayu mengatakan ada peringkatnya turun 32 jadi ke 40. Kalau ini kalau misalnya tadi saya sebutkan bahwa dari laporan terakhir Global Competitive Index atau GCI 2019, peringkat daya saing Indonesia turun ke posisi 50 dari 45. Tak hanya penurunan peringkat, skor daya saing Indonesia juga turun meskipun tipis 0,3 poin ke posisi 64,6%. Nanti kami akan kembali lagi membahas terkait dengan bagaimana penurunan daya saing akibat pandemi COVID-19 tetap di Suara Parlemen Pagi. Potret anggota Dewan Perwakilan Rakyat ketika terjun dan bekerja di dapilnya. Bertemu konstituen, menjaring, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Semuanya dikemas lebih menarik dalam program Suara Dapil. Hadir setiap hari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Ya, dampak pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh semua pihak ataupun juga seluruh lapisan masyarakat. Tatanan kehidupan baru atau new normal ini menjadi wacana yang digulirkan pemerintah untuk memulihkan produktivitas masyarakat dan juga membuat kondisi perekonomian kembali bergairah.
New normal merupakan salah satu opsi untuk menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia. Persiapan jelang new normal ini ditandai dengan keluarnya surat edaran atau SE Menteri Kesehatan nomor HK 0201-Menkes-335-2020 tentang sektor jasa dan juga perdagangan area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha. Dalam surat edaran tersebut diatur protokol kesehatan bagi pengelola tempat kerja, pelaku usaha, serta pekerja. Dokumen tersebut juga menjadi acuan bagi sektor usaha saat kembali menjalankan bisnis dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. New normal ini ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan kondisi perekonomian negara serta menekan resiko PHK karyawan oleh pelaku industri. Opsi new normal yang kemungkinan besar akan dipilih pemerintah Indonesia ini diprediksi dapat menyelamatkan kondisi perekonomian nasional. Selama masa pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat anjlok meskipun pada kuartal pertama 2020, pertumbuhan ekonomi masih positif di level 2,97%. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tetap positif pada kuartal kedua dan juga kuartal ketiga 2020 di ambang 2,3 hingga 2,5%. Penerapan new normal diharapkan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan beroperasinya sektor industri, perekonomian dapat bergeliat kembali dan juga mengatrol pertumbuhan ekonomi. Jadi ada beberapa hal baru yang juga harus kita siapkan terkait dengan bagaimana protokol kesehatan di era new normal ini. Banyak sekali perubahan-perubahan yang akan dilakukan dan juga ada sejumlah ilmuwan atau juga researchers yang memprediksi bahwa gara-gara pandemi COVID-19 ini akan ada hilang beberapa hal terkait dengan bagaimana karena ada perubahan gaya hidup seperti itu. Pastinya Uki, karena kita juga melihat nih, kita mulai bergeser sekarang ya dari yang sifatnya fisik, kalau misalkan bisa dilakukan secara virtual, dan ini pastinya menjadi sesuatu yang baru dan pada akhirnya menjadi new normal tadi yang dilakukan. Kita berharap semoga langkah dari pemerintah ini sudah benar-benar mempertimbangkan baik buruknya karena pastinya dilematis ya memilih antara ekonomi dan juga kesehatan. Ya pemirsa, kita kita sudah sampai di penghujung acara dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan saya Uki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Cukup sudah ku katakan untuk sekian kali. Aku sayang kamu, cukup sudah. Batas waktu untuk kau nyatakan. Sudikah dirimu Kau memang cantik dan juga lucu. Kau membuatku tidur tak tentu. 2 tahunku menutup buku. Tiada yang lain, hanyalah dirimu. Cukup sudah ku katakan untuk sekian kali. Aku sayang kamu, cukup sudah. Batas waktu untuk kau nyatakan. Sudikah dirimu untuk jadi kekasihku. Ku sabar selalu, ku hitung hari-hari. Kau yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Terlalu lama ku jadi sahabatmu. Kapankah aku jadi kekasihmu?